Nah, dengan data yang sekomplit ini, sejelas ini, kira-kira apakah akan masih banyak orang yang membantahnya? Dan kira-kira apakah Pak Prabowo tetap tidak akan membahasnya seperti yang dibilang Sufmi Dasko? Gue kesel banget sama orang ini nih. Orang ini tuh suka nggak jelas. Kalau lu nggak bisa ngerti perasaan masyarakat Indonesia, mending lu nggak usah ngomong. Statement-statement lu tuh aneh. Dan presidennya sama sekali nggak bereaksi, keberatan apalagi marah atau tersinggung. Dan tidak ada satupun elit politik yang berani melawan Fufu Fafa. Dan malah kelakuan Fufu Fafa ini mendapatkan pembelaan. Maka artinya semua warga negara juga boleh dong kayak Fufu Fafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rezekinya. Gebrakan terbaru dari akun Anonymous Indonesia yang membuka secara gamblang siapa di balik nama akun Fufu Fafa yang ternyata di situ tertuliskan Gibran Rakabuming Raka. Apakah ini tidak memukul Pak Budi Ari ya sebagai Kementerian Informasi yang selama ini kata beliau sedang menyelidiki, tapi sampai hari ini pun beliau belum bisa memastikan siapa di balik akun Fufu Fafa, tapi beliau sudah mengatakan bahwasanya itu bukan Gibran. Dan kita juga ya melihat ya dari komunitas relawan Pak Jokowi ya yang terlihat terpantau sepertinya tidak membawa ini ke jalur hukum gitu ya. Kenapa kok jadi lemes semua gitu kan? Nah teman-teman semua, kita akan lihat ya nanti bagaimana akun Anonymous membuka siapa di balik akun Fufu Fafa. Tapi sebelumnya gue akan membaca tweet dulu dari Mas Dumdum ya. Nih, kata beliau ya, serius ini info A100. Kasus Fufu Fafa ternyata bikin orang-orang di internal calon penguasa baru jadi merasa risih alias tidak nyaman. Kecuali hanya tukang cuci majikan lama. Ini maksudnya tukang jilatnya ya. Bahkan yang lebih mengejutkan kabarnya untuk tampil satu frame sama Fufu Fafa ogah. Makanya sekarang kita udah lama gak pernah lihat keduanya bersama. Yang dimaksud Pak Prabowo dan juga Gibran bersama satu frame. Semua kaget dan heran, termasuk rajanya sendiri juga dibuat heran. Gak nyangka ternyata pangerannya sampai seperti itu kelakuannya. Bayangin saja ketikanya soal pengen susu, tetot dan juga menstruasi dan lain sebagainya. Ya kita tahulah ya komentar-komentarnya bagaimana. Terlalu vulgar dan juga terlalu brutal gitu ya. Malah justru sekarang sudah 2100 komentar yang dihapus. Berarti ini menandakan ada yang kepanasan. Oke teman-teman semua, kita lihat komentar dari netizen. Halo guys, setelah kemarin Pak Budi Ari bilang akan segera mengumumkan siapa pemilik akun Fufu Fafa, rupanya Menkominfo keluarga ini keduluan ya. Anonymous dan Anonymous telah merilis siapa pemilik akun Fufu Fafa dengan data yang seterang ini. Nah, dengan data yang sekomplit ini, sejelas ini, kira-kira apakah akan masih banyak orang yang membantahnya? Dan kira-kira apakah Pak Prabowo tetap tidak akan membahasnya seperti yang dibilang Sufmi Dasko? Apakah Pak Prabowo akan tetap bergandengan tangan? Atau kira-kira apa yang akan dilakukannya? Dan apakah kira-kira kita rela ya memiliki wakil presiden dengan mental dan moral seperti ini? Yang jelas pasti banyak orang yang tak rela. Dan juga tentunya Pak Prabowo nggak mungkin diam saja lah. Mungkin diamnya sekarang Pak Prabowo sedang mengatur strateginya untuk kedepannya nanti. Sekarang bayangkan saja ya, Pak Prabowo disentil sama Pak Anies soal nilai 11 dari 100 saja dibahas terus loh. Apalagi akun Fufu Fafa ini yang sudah sangat vulgar sekali. Bahkan gua sendiri yang kemarin mendukung Pak Anies saja gerah dengernya, itu panas gitu loh. Nggak terima juga gitu loh calon presiden kita dihina sedemikian rupa. Ya, gue pemilih Pak Prabowo di tahun 2019 kemarin ya.
Komen-komen Fufu Fafa yang ditujukan kepada presiden terpilih dan juga kepada sejumlah politisi, menurut gue seharusnya bisa dijadikan sebagai standar baru bagi seluruh warga negara dan netizen yang budiman dalam hal kebebasan berpendapat dan menyatakan kritik kepada elit politik dan juga kepada pejabat negara. Karena kalau kritik Fufu Fafa yang begitu aja bisa menjadikan dia sebagai wapres, dan presidennya sama sekali nggak bereaksi, keberatan apalagi marah atau tersinggung, dan tidak ada satupun elit politik yang berani melawan Fufu Fafa, dan malah kelakuan Fufu Fafa ini mendapatkan pembelaan, maka artinya semua warga negara juga boleh dong kayak Fufu Fafa, dan mendapatkan imunitas dan pembelaan yang sama seperti Fufu Fafa. Karena hanya dengan begitu, maka keadilan akan tercapai. Jadi terima kasih Fufu Fafa, Anda adalah pahlawan oposisi yang telah membuka keran kebebasan berpendapat dan menyatakan kritik, membawa demokrasi ke level yang lebih tinggi. Kami akan mencontoh teladan Anda dengan jaminan imunitas seperti yang telah Anda dapatkan. Salam semangat antitesa 24. Halo guys, soal Fufu Fafa ini memang luar biasa gila sih menurut saya. Kalau kita lihat postingan-postingannya ini luar biasa sadis ya. Menghina dengan begitu bengisnya, sadisnya, dengan kata-kata yang begitu rendah ya. Anak Prabowo dibilang homo lah, video blue filmnya keponakan Prabowo lah, dan segala macam hal, bahkan sampai ke hal pribadi ya, pernikahan Pak Prabowo dan segala macam. Suruh bikin festival homo lah dan segala macam. Gila sih kalau menurut saya. Tapi yang herannya adalah para pendukung Prabowo kok seperti diam saja gitu ya. Nggak ada satupun dari mereka yang menuntut untuk diungkapkan siapa nih Fufu Fafa yang sebenarnya ini. Nah, kita sadar nggak ya? Dulu ya, sejak Jokowi jadi DKI 1 sampai RI 1, nih Gibran sama Kaisang selalu bisa merespon hal-hal negatif, bahkan hoaks sekalipun gitu ya, yang mengarah kepada mereka ini, malah mereka bisa gunakan gitu ya, menjadi benefit gitu ya. Mereka meresponnya dengan ringan, santai, dan bahkan digunakan bagi keuntungan mereka gitu ya. Nah, tapi untuk dua isu ini, private jet dan Fufu Fafa, kok mulut mereka seperti terkunci. Nggak ada respon tuh, baik berupa candaan atau apapun gitu ya, seperti dulu lagi. Kenapa ya? Mereka berdua kok sepertinya bungkam. Nah, tapi akhirnya sesuai dengan dugaan, keluar juga nih respon dari Gibran ya. Ya jawabannya tetap singkat dan nggak jelas ya, sesuai dengan kapasitas isi kepalanya. Ya, tanyakan yang punya akun soal Fufu Fafa ini. Jadi bingung sendiri ya, ini Gibran tahun 2014 dan Gibran 2024 itu sebenarnya orang yang sama nggak ya? Nah, padahal kalau kita lihat ya, bukti-bukti sudah begitu jelas, bahkan sangat jelas mengarah ke sana. Ya, tapi percayalah, ujung-ujungnya dia akan ngaku kalau akun saya dihack. Nah, tapi anehnya adalah respon atau reaksi dari istana. Ya. Bingung juga nih, kenapa sampai istana sampai repot-repot memberikan respon soal ini. Ya. Ini kan seolah-olah ya kalau kita lihat gejala yang biasa terjadi ini, sepertinya tanda-tandanya akan muncul makhluk random gitu sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Ya teman-teman semua, repotnya nanti ketika ada seseorang yang random dipilih untuk sebagai kambing hitam dan dijadikan tumbal pemilik akun Fufu Fafa, ini akan terlihat sangat konyol sekali. Dan kita rakyat untungnya ya udah pada pinter gitu loh. Sepertinya sih sulit kalau mau dibodoh-bodohi seperti itu ya. Apalagi akun Anonymous Indonesia sudah membongkar dengan gamblang. Jadi kita tinggal tunggu saja nih, apa gerakan nanti yang akan dilakukan oleh tim dari Pak Prabowo sendiri ya mengenai akun tersebut. Karena pemerintah harus membuktikan nih kalau memang itu bukan milik Gibran dan harus menangkap orangnya gitu ya. Jadi ini kisah yang luar biasa sekali pokoknya. Dulu saat sebelum mendapatkan jabatan sebagai presiden, Jokowi ini adalah sosok yang sangat merakyat di antara politisi seluruh tanah air. Di periode pertamanya menjabat sebagai presiden, masih belum terlihat perubahan yang berarti dalam kebijakannya ataupun cara dia mengelola pemerintahan. Tapi setelah memasuki periode yang kedua,
Jokowi mulai menunjukkan keanehan-keanehan dalam semua keputusannya. Keanehan yang pertama adalah tanda dari anak-anaknya dan beberapa keluarganya yang ikut terjun bebas ke dunia politik. Kemudian dengan mulus dan tanpa kendala, mereka semua langsung menempati jabatan strategis, baik di partai ataupun di dalam lembaga negara tertentu. Keanehan selanjutnya adalah banyak undang-undang yang disahkan dengan cepat, tapi itu bukan untuk kepentingan rakyat. Karena jika UU itu untuk kepentingan rakyat, maka butuh waktu 20 tahun baru bisa disahkan. Tapi jika untuk kepentingan dia, maka UU itu akan selesai secepat kilat. Pertanyaan yang sering muncul dalam diskusi publik, sebenarnya apa yang telah merubah Jokowi secepat ini? Dia yang dulunya begitu peduli terhadap keadaan dan sangat mengerti penderitaan rakyat karena dia berasal dari rakyat, kini menjadi seseorang yang mementingkan masa depan keluarganya, melebihi kepentingan masa depan bangsa, dan sangat takut jika tidak ikut campur tangan lagi dalam pemerintahan. Apakah rasa kekuasaan senikmat dan senyaman itu hingga mampu membius seseorang yang tadinya tulus lalu berubah menjadi ambisius dan rakus akan pengaruh? Apakah rasa kekuasaan itu seperti candu yang membuat penggunanya terbang melayang lalu hilang kesadaran, kemudian menjadi gila akan kekuasaan akibat lupa diri dan lupa pada tanggung jawab yang telah diucap di atas sebuah sumpah? Apakah Jokowi sudah terinfeksi penyakit sindrom kekuasaan itu lalu dia pun terbuai dan terjebak dalam tingkatan hierarki jabatan? Atau ada hal lebih buruk dan dosa yang sangat besar yang harus dia jaga dan harus ditutup rapat agar dosa itu tidak naik ke permukaan? Apapun rahasia yang tertanam dalam benak Jokowi, tentu hanya Tuhan dan dia sendiri yang tahu. Dari banyak pertanyaan itu muncul fakta yang tak terbantahkan, bahwa Jokowi sudah berubah terlalu jauh. Dia sudah lupa akan jati diri, dan lupa tentang apa alasan yang menjadikan dia presiden, dan apa tujuan utama dia menjadi pemimpin. Pesan saya dari lubuk hati yang paling dalam untuk Presiden Joko Widodo yang lepas kendali ini. Hiduplah sesuka hatimu, apa yang ingin kau makan maka makanlah, apa yang ingin kau kerjakan maka kerjakanlah. Tapi ingat, kau akan menjadi mayat, kau akan mati dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Walaupun dosa itu sebesar telapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di dalam samudera yang gelap, maka dosa itu pasti akan terlihat juga. Tidak saya terima permohonan maaf Bapak. Ini adalah suara hati dari sebagian masyarakat Indonesia, Pak. Bulan depan Bapak purna tugas. Mungkin selesai buat Bapak, tapi tidak buat saya. Setidaknya ada tanggung jawab atas kebijakan Bapak yang menyakiti kami dengan cara Bapak mencederai konstitusi. Belum selesai buat kami, Pak, karena ini akan jadi PR kami untuk memperbaiki negeri ini. Bapak telah meninggalkan banyak cacat pada tubuh Ibu Pertiwi. Banyak anak bangsa yang menjerit tapi tidak pernah Bapak dengarkan. Karena telinga Bapak terlalu sibuk mendengarkan rengean anak-anak manja Bapak. Bapak sibuk mempersiapkan masa depan anak-anak Bapak. Lalu bagaimana dengan masa depan anak-anak bangsa yang lain? Di pundak mereka sudah ada beban hutang negara, Pak. Dengan pajak-pajak dan iuran-iuran yang Bapak tinggalkan. Mereka bersuara, tapi mereka Bapak bungkam. Tapi kecintaan mereka terhadap negeri ini mengalahkan kebencian mereka terhadap perbuatan Bapak. Bapak dengar semalam lagu Tanah Airku menggema, menggelora di GBK. Itu adalah satu contoh kecil kecintaan kami terhadap negeri ini, Pak. Nasionalisme kami yang membuat kami bertahan, berjuang, dan menjadi garda terdepan untuk Ibu Pertiwi. Nasionalisme Bapak kalah dengan anak-anak yang semalam ada di GBK. Apakah hati nurani Bapak tidak terketuk? Saya menolak permohonan maaf Bapak. Dan saya menuntut pertanggungjawaban Bapak atas kerusakan yang Bapak tinggalkan kepada negeri ini.